Oke, oke, lanjut. Gimana, Oke, jadi Nilam? eh, ini ya Pak ya, di Hmm. daerah saya ini tuh banyak banget penjualnya. Jadi mulai dari makanan berat. Ini saya disclaimer dulu ya, Ya, daerah mana, Nilam? pakai saji wadung. Pakai saji. Oke. Emang di daerah sini tuh kayak deket gitu loh Pak sama pabrik. Jadinya kebetulan di rumah saya ini, daerah rumah saya ini tuh kayak jalan pintas menuju ke pabrik-pabrik tersebut. Jadinya tuh kayak banyak yang eh, lewat sini gitu. Pabrik apa itu Jadinya yang itu dulu? banyak orang penjual. eh, Banyak sih Pak, ada walet, ada rokok, ada pabrik kebun agung, pabrik gula. Mm-mm. Nah itu. Nah jadi sekitar sini kan eh, banyak yang dilewati sama orang-orang pekerja pabrik kan. Jadinya Mm-mm. rame gitu. Jualan mulai dari makanan berat sampai cemilan, Mm-mm. es, itu banyak banget. Mm-mm. Sampai warung-warung kayak yang jualan sembako itu Mm-mm. bener-bener dua gang rumah itu udah ada tokonya, tiga rumah itu toko lagi gitu. Mm-mm. Jadi rebutan gitu. Kalau misalnya mulai usaha itu jadi kayak susah gitu mau jualan apa karena udah terlalu rame Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Tapi saya tuh punya rencana itu di rumah eyang saya itu di daerah Kepanjen itu masih apa ya masih sepi gitu, belum terlalu banyak Mm-mm. orang jualan itu. Kebetulan di rumah eyang saya itu lahannya itu lumayan besar gitu. Jadi misalnya untuk dibuat saya sih kepinginnya itu seblak ya, karena kan sekarang lagi hits gitu kan ya. Dari dulu sampai sekarang kan nggak pernah pudar kan ya Pak, Mm-mm. itu kalau seblak kan. Karena kan sukaannya cewek ya kan. Nah itu saya pengen buka itu seblak prasmanan gitu sambil misalnya mau take away itu bisa dimakan di situ itu kayak saya punya konsep yang apa ya kayak santai gitu di sana itu kayak ada kan banyak tanamannya gitu kan jadi kayak enak aja gitu misalnya kayak langsung dimakan di sini di sana gitu sih Pak, tapi Mm. saya bingung di mana gitu karena ya saya masih kuliah jadi budgetnya minim banget. Oke. Jadi berangkatnya dari imajinasi ya. Iya. Oke, imajinasi untuk menjual seblak dan itu harapannya rame gitu ya. Tapi kan gini ya, Iya, iya, iya. seperti tadi yang saya bilang, ketika Anda memulai sebuah jualan itu, ya kalau pengen bisnisnya berjalan lebih lama itu, tadi ini ke masuk whiteboard lagi ya. Selain selain dari ide, selain dari apa namanya bayangan atau imajinasi Anda untuk jual seblak, ya kalau sudah 5W1H tadi sudah kejawab, ya 5W1H tadi masih ingat ya, what, why, when, where, dan how. Eh, Heeh, nah itu 5W1H itu ada sebelum 5W1H itu ada proses. Ya, prosesnya apa? Namanya riset, riset market. Ya, dari riset market itu, coba kamu cek dulu. Di Kepanjen itu, daerah radius sekitarmu, sekarang tadi jualannya adalah seblak. Di mana di Kepanjen. What? Eh, Seblaknya kapan mau dijual sekarang? Oke, tahun ini 2025. Bulan apa? Bulan apa ini? Oktober. Oktober, Ber. Oktober 2025. Oktober. Jualnya di mana? Di Kepanjen. Nah, kalau ini Iya, kan sudah kejawab nih, what, terus when, dan where-nya sudah kejawab. Nah, tapi riset itu nggak cuma sekedar iya. produk, nggak cuma sekedar waktu dan tempat saja. Yang keempat apa? Why? Ya, why? Why itu Why? juga harus jawab. Kenapa kok harus jual sebelah? Kamu sudah cek belum di lingkungan di sekitar rumahnya nenek kamu?
itu dia dilewatin nggak? Trafficnya rame nggak? Satu itu. Iya, jadi di sebelah rumah eyang saya itu ada sekolahan gitu sama ada lapangan yang setiap sorenya itu ada kegiatan voli di kampung situ gitu. Jadi apa namanya bisa aja misalnya insya Allah rame misalnya saya buka di situ karena juga di rumahnya eyang saya itu jauh dari bukan jauh ya tapi gimana ya lumayan jauh lah dari di pasarnya yang di sana kan ramenya kan di pasar kan Pak kayak yang jualan banyaknya kan di pasar. Nah, itu kan masih di desa gitu loh. Mm-mm, mm-mm. Jadi Oke, jarang buat jual gitu. oke. Di sekitar rumah area eyang kamu, ya radius 1 sampai 5 kilo itu, ada nggak yang jual seblak? Ada, tapi mungkin bukan yang konsep yang prasmanan seperti saya, tapi cuman kayak menu aja terus request sebelahnya sebelah apa gitu doang. Bukan yang Oke, kan saya pengen prasmanan gitu kan. Jadi tinggal pilih-pilih sendiri gitu. oke. Ada berapa? Satu setahu saya. Tapi emang Satu. cuman satu. Ya, Satu. Kamu sudah pernah nggak makan di situ? pernah Mm-mm. Apa yang membuat seblak itu berbeda dengan seblak-seblak yang lain? Ada nggak sesuatu yang berbeda? ada karena menurut saya itu bukan berarti saya gimana ya, tapi itu seblaknya bukan rasa seblak yang anak muda gitu. Soalnya yang jualan itu orang tua, jadi kayak aneh seblaknya tuh gak kerasa seblak gitu. Oh iya, karena saya nggak Lebih ke mm-mm, nggak paham ya seblak itu. Setahu saya kok kalau seblak yang asli ya, saya kan dulu juga berapa lama tinggal di Bandung gitu. Kalau seblak yang setahu saya dulu yang di Jawa Baratnya sendiri itu aroma kencurnya kenceng banget. Satu itu, terus iya, rasanya itu saya juga ya. pernah nyoba yang di Mm-mm, mm-mm. Ya, oke. Jadi rasanya itu kalau buat, ya saya nggak tahu. Kalau mungkin anak-anak Gen Z, anak-anak seumuranmu mungkin suka, tapi kalau saya kurang pas gitu ya. Nah iya iya. itu pernah nggak kamu riset beberapa tempat seblak dan keputusan apa yang bikin kamu untuk menjual seblak itu, memutuskan untuk menjual seblak itu, dan referensi seblak yang kamu jual itu patokannya tempat yang seblaknya rasanya pas menurutmu itu di mana gitu. Itu yang kamu jadikan acuan. Ada nggak tempat yang kayak gitu? eh ada sih. Tapi menurut saya kalau ada sih di Panjen itu ada ya yang jualan sebelah itu yang hits banget yang sampai sekarang itu masih rame gitu. Hmm. Itu tuh tempatnya itu panas gitu loh. Jadi menurut saya tuh kalau misalnya kan sebelah kan identik sama pedas ya kan dan panas. Jadi misalnya kalau tempatnya panas itu gak enak. Jadi saya saya sebenarnya punya referensinya itu di TikTok sih dari TikTok. Hmm. Itu ada tempat sebelah itu yang dine-in-nya itu tempatnya itu enak kayak adem gitu. Oke, Jadi menurut saya di tempatnya yang saya tuh udah enak gitu suasananya. Jadi saya ya itu pilihnya di situ gitu. oke. Karena pasaran anak muda ya kan. Jadi eh, misalnya anak muda kan suka kan yang tempatnya santai, nyaman, adem gitu kan Pak. Misalnya yang panas-panas kan biasanya kayak di tempat bakso gitu kan nggak cocok kan, Hmm. panas. Mm-mm. Terus seblak yang jadi tempat referensimu tadi, dia konsisten nggak ramenya? Maksudnya dari Senin sampai Nggak, enggak, yang viral eh, yang di Kepanjen soalnya kan itu itu di, dulu. oh yang viral di Kepanjen itu, iya rame. Setiap pulang sekolah kayak itu kan dekat sama SMA gitu ya. SMA 1 Kepanjen lah itu ada di Kepanjen itu dekat kan sama sekolah itu. Itu setiap habis duhur kali ya Pak ya, sebelum asaran lah itu pasti rame. Oke, pasti rame. Kamu pernah nggak Jadi nongkrong di situ berjam-jam gitu, ngeliatin aja gitu?
Pernah, pernah juga makan di sana beberapa kali. Mm-mm. Pernah di sana habis makan, habis itu langsung pulang atau pernah sambil ngeliatin aja gitu kira-kira dalam satu jam itu, berarti kan jam 12 sampai jam 1 atau jam 12 sampai jam 2 gitu ya. Kamu nongkrong di situ jam 12 sampai jam 2 aja. Berapa orang yang masuk, terus orang-orang itu belinya apa sih gitu. Pernah nggak kamu ngamatin sampai seperti itu? Eh, nggak pernah sih Pak, karena di sana kan konsepnya itu habis makan pulang gitu kan, soalnya selalu rame. Jadi gak bisa kalau lama karena tempatnya itu nggak terlalu gede gitu. Jadi makannya itu harus cepet-cepet gitu. Mm-mm. Sambil saya makan itu sambil ngelihat kayak tempatnya sebenarnya kurang gitu menurut saya karena panas gitu. Walaupun ada kipas anginnya, tapi cuma satu dan itu kayak masih belum apa ya, belum masuk ke standar yang menurut saya nyaman gitu buat makan Oke, seblak. oke. Standar yang menurut kamu nyaman makan seblak yang kamu jadikan referensi, standar seperti apa yang sudah pernah kamu kunjungin? Yang outdoor sih, yang di luar gitu, Hmm. adem enak. Ada di mana? Sudah pernah kamu kunjungin di situ? Pernah. Itu di daerah Kepanjen juga, tapi di itu deketnya itu Gondang Legi itu ada. Ram, Enak. iya. Tempatnya itu kayak banyak daun-daunnya gitu kayak Hmm. ya Oke, rame itu. deketnya sungai. Rame juga, tapi nggak serame yang di Kepanjen itu. Jadi Hmm. saya bingung gitu kayak menurut saya tuh sebelahnya itu apa ya biasa aja, tapi gak tahu Ya, pasti tuh rame oke. banget gitu loh Pak. Saya ngiranya tuh kayak walaupun sebelahnya ini biasa aja, tapi kok bisa rame gitu kan. Terus sama yang dibandingkan sama yang di dekatnya Gondang Legi ini, saya lupa nama daerahnya apa. Pokoknya di sana di Kepanjen itu tuh malah lebih enak gitu, tapi sepi gitu. Padahal kan enak gitu tempatnya. Tapi kalau pas kebanyakan itu ramenya yang di dekatnya Gondang Legi itu sore menjelang malam itu pasti rame banget. Tapi sama-sama rame, tapi kalau di apa di Kepanjen itu sebut aja namanya yang di Kepanjen itu Ibunda gitu ya. Di toko Ibunda sebelah yang dekatnya SMA ini tuh rame itu pas siang. Nggak tahu apa tutupnya malam apa gimana atau mau malam itu udah tutup apa gimana, tapi pas mau ke situ itu pasti itu udah tutup gitu, apa udah tutup apa habis nggak tahu saya. Hmm. Nah, itu kalau saran saya, oke, komoditinya sudah ketemu. Nah, ini targetnya saya nggak tahu ini targetnya Iya, ini kamu kan yang paling tahu sendiri mau mulai jualan kapan dan kamu juga harus riset ya marketnya. Oh, ternyata kalau ya, jual di tempatnya nenek saya di Kepanjen itu berarti potensial marketnya adalah kalau kayak tadi ya misalkan di Gondang Legi ramenya sore berarti itu mungkin mungkin ya ini kasaran secara gambaran kasar aja orang-orang pulang kerja mampir dulu ke situ. Kalau tadi yang di Kepanjen yang tempatnya panas ya, itu karena dia dekat sama SMA. Nah, di dekatnya ya, tempat eyang atau nenek kamu itu sumber trafiknya atau sumber lalu lintasnya dari mana? Kalau cuma sekedar orang main volley aja kan nggak mungkin mereka setiap hari makan seblak gitu ya. Nah, itu juga harus yang harus jadi pertimbangan. iya, Alternatif iya. itu Tapi gitu. Mm-mm. Ya, sebentar saya lanjut dulu sebentar ya. Nah, ya, oke, satu silakan. itu. Yang kedua adalah nggak apa-apa, mungkin tempatnya tidak seterbuka sebelah-sebelah yang lain. Tempatnya agak nyelipit gitu. Tempatnya nyelipit itu bisa nggak sih going viral? Bisa, asal dia punya namanya keunikan. Ya, sebelahmu ini nih harus ada apa? Sesuatu yang membuat beda atau resepnya sebelahmu ini yang bikin beda daripada sebelah yang lain itu apa? Ya. Iya, ya. Nah, ini kamu yang harus nemuin gitu. Uniknya apa? Pembedanya apa? Kalau cuma sekedar sistem prasmanan, maka itu mudah sekali untuk Ya, ditiru. Tapi kalau dari rasa, nah kamu riset dulu nih, rasa yang cocok di lidah orang kebanyakan itu mana? Kalau perlu kamu hitung.
Ya kamu nongkrong dulu selama seminggu di sebelah yang kamu jadikan referensi di beberapa tempat itu kamu nongkrong dulu. Karena apa? Karena buka bisnis itu nggak cuma sekedar buka, ramainya cuma sekedar hanya karena viral, tapi kamunya nggak siap untuk apa? Ya, Untuk produksi, untuk melayani si pelanggan. Karena sebenarnya saya nggak tahu, saya sudah pernah jelaskan atau belum. Sebenarnya rasa dari sebuah makanan itu nomor 4. Yang nomor satu adalah pelayanan. Ya, ya, it's okay kalau pelayanan itu dia prasmanan, tapi pastikan kalau pelayanan secara prasmanan, stoknya itu masih ada terus. ya, Dan berapa modal untuk sebelah itu, dan apa tipe-tipe campuran dari sebelah itu yang disukain oleh orang-orang di Kepanjen. Bisa jadi berbeda loh, orang-orang yang kerja dengan orang-orang yang anak-anak SMA. Bisa jadi pilihannya berbeda. Kalau anak SMA mungkin senang seblak yang ada mie-nya banyak gitu ya. Seblaknya itu sampai satu mangkok besar gitu. Pokoknya porsinya banyak. Nah itu anak SMA suka. Tapi kalau orang-orang kerja lebih mungkin tidak apa-apa lah, porsinya nggak usah terlalu banyak. Toh makan seblak itu bukan makanan utama, tapi untuk jajan. Yang paling penting di situ ada minuman manis-manis atau minuman yang bisa menetralisir pedasnya seblak itu. Yang penting resepnya atau rasanya enak dan bisa diterima. Tapi pilihan menunya di situ banyak, pilihan minumannya juga banyak. Nah itu kamu amatin secara detail. Biar apa? Biar itu tadi belajar dari Yona tadi itu. Ya, jadi jual itu benar-benar dapat profit, bukan akhirnya kalau dihitung secara ke ekonomi, sedekah. dihitung secara profit itu belum dapat untung, tapi sedekah gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, Dari situ kan berarti itu adalah jadi bahan untuk riset. Oh, ternyata kalau jual tadi Yona tadi cireng, berarti harusnya harga jualnya sekian ketemu. Tentukannya harga jualnya sekian. Nah, sebelah itu pun gitu. Sebelah itu rencananya kamu beli dari orang lain atau kamu bikin sendiri untuk bumbunya atau seperti apa. Nah, kalau misalkan kamu beli dari orang lain, berarti ada probabilitas sebelakmu adalah sama rasanya standar dengan sebelah-sebelah yang lain. Kalau secara rasa sama, berarti harus ada sebuah pembeda. Apa misalkan, oh iya Pak, tempat saya teduh. Tempat teduh saja itu tidak cukup. Untuk vibe itu tidak cukup kalau pelayananmu juga kurang bagus. Orang lapar nggak bisa nunggu. Meskipun prasmanan, ya kalau stoknya habis, nah, dan jam bisnis itu juga harus kamu perhitungkan. Jam bisnis itu dalam artian adalah, oke, saya buka nih, saya amatin nih. Ternyata secara market atau secara pasar itu, ternyata traffic di tempat nenek saya itu adalah traffic atau lalu lintas itu ya. Arus orang lalu lalang itu di tempat nenek saya itu ramenya sore. Sore itu kamu harus konfirmasi. Jadi kamu bilang sore itu jam berapa sampai jam berapa. Kalau perlu kamu hitung ada berapa orang sih yang lewat jam sekian sampai jam sekian. Ya, kira-kira orang-orang itu mau nggak ya beli di warung sebelah? Jangan-jangan mereka cuma lewat aja. Jangan-jangan mereka bukan penggemar sebelah. Nah, itu harus jadi bahan pertimbangan. Ya, ya, dan kamu juga harus tahu ya, rata-rata orang yang karakternya yang beli sebelah itu, konsumennya sebelah itu, konsumennya siapa? Konsumennya siapa? Misalkan konsumennya dia adalah rata-rata wanita. Wanita umur berapa? Misalkan umur 18 SMA itu berapa sih? 16 ya. 16 sampai umur ya, 35 gitu ya. Yang perutnya masih kuat-kuatnya menghadapi pedasnya omongan tetangga. Jadi pedasnya sebelah dia.
nggak masalah buat dia. Nah itu kamu harus tahu tuh, oh profil si konsumenku itu begitu. Kenapa sih Pak kok harus sampai detail begitu? Ya memang harus begitu. Kalau bisnis yang dijalankan secara asal-asalan, maka nanti dapat hasilnya juga asal-asalan. Ya, nggak ada riset, nggak ada apa, dan tidak akan bertahan lama bisnis itu. Dan resikonya, ini resiko ya, sebelum Nilam memutuskan untuk jualan seblak, yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Iya, Seblak, terus es kepal Milo, terus tahu crispy, dulu ada pisang crispy. Itu adalah makanan-makanan yang dia punya siklus. Siklus itu dalam artian iya, ada daur produk dan itu dia relatif lebih pendek. Trennya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Trennya dari bulan apa sampai bulan apa. Jangan sampai kita masuk ke pasar atau masuk ke komoditi yang sebenarnya komoditi itu sudah jenuh. Ya, jadi kita menawarkan seblak, yang lain sudah viral, yang lain sudah rame, sudah balik modal, kita baru buka seblak. Bleng. Ternyata kita pas buka seblak, tren seblak itu sudah mulai menurun. Nah, itu jangan sampai sudah keluar modal misalkan 10 juta, 15 juta buat buat beli furniture, buat beli bahannya seblak, buat nyewa pegawai gitu ya. Buat bikin menu, buat bikin minuman segala macam. Tapi trennya sudah mulai menurun. Nah, berarti kan resiko untuk rugi atau tidak balik modal itu sangat tinggi. Gitu. Nah, Nilam, iya, kalau memang modalnya cukup, ada duit yang lebih, ya enggak masalah. Itu wes enggak apa-apa, anggap aja belajar duit untuk hilang gitu. Karena apa? Karena bisnis itu jangan pernah berpikir untung dulu di depan, tapi berpikir iya, permasalahan apa yang saya atasi dengan bisnis saya. Itu. Nah, itu kalau memang punya modal yang cukup ya enggak masalah dan penyokong modalnya atau kamu punya tabungan, oke lah nggak apa-apa ini adalah ongkos untuk buat belajar ya go for it. Tapi pastikan lima w iya, iya, satu iya, kamu tadi betul-betul sudah terjawab. Dan pastikan, nah ini trafficnya ini, traffic dari pengunjung ini itu betul-betul sudah kamu tahu potensinya seperti apa dan berapa orang yang lewat. Nah, itu sedetail mungkin gitu ya. Ya, iya, belajar dari apa? Belajar dari restoran-restoran besar itu kalau mau buka restoran di lokasi yang baru itu mereka tidak sekedar buka, tapi mereka juga riset dulu berapa orang yang lewat ke situ. Rata-rata orang-orang itu tipikalnya umur berapa sampai berapa dan kira-kira mereka mau nggak beli komoditi yang saya jual. Gitu. Jangan-jangan mereka adalah penggemar bakso. Jangan-jangan mereka adalah penggemar apa cilok bakar gitu ya. Oh ternyata orang-orang sini tuh nggak suka seblak, sukanya cilok bakar, sukanya bakso. Kita buka seblak. Waduh ternyata kita sudah buka prasmanan kok sepi. Akhirnya apa? Akhirnya kita diskon, free flow gitu ya misalkan 700 porsi gratis. Nah, itu kan ada yang kayak gitu tuh triknya. iya. 700 porsi gratis setiap hari. Wah, 700 porsi habis 700 porsi gratis yang selesai ya sudah selesai tidak ada yang beli. Nah, itu. Akhirnya apa? Akhirnya tutup percuma, belum balik modal sudah tutup. Gitu. Nah, itu harus dipikirkan juga. Itu. Apakah spesialnya hanya jual seblak? Kalau memang jual seblak, dilihat dulu trafiknya. Oke, tempatnya nyelepet segala macam. Saya mau nyewa influencer. Influencer yang saya sewa, siapa yang mau disewa? Influencernya gitu. Ya, siapa misalkan influencer? Oh, Pak, saya mau nyewa Zara Atira buat datang ke tempat saya atau kirim seblak. Saya tidak mau jualan di nenek saya aja, tapi saya bisa kirim ke seluruh dunia. Gitu. Dengan ada seblak frozen gitu, misalkan. Bumbunya spesial gitu ya. Kalau yang satu levelnya kalau di tempat lain levelnya cuma sampai 20, saya sampai level 99. Jadi pedasnya bikin apa gitu ya. Bikin usus berasa diri bonding gitu misal. Nah, itu gimana gitu ya. Nah, itu
sesuatu yang beda itu juga harus ditemukan gitu ya. Pak, kok ribet banget Pak mau mulai sebuah bisnis? Ya memang kalau pengen bisnismu bertahan lebih lama, maka harus semakin banyak data-data yang kamu kumpulkan supaya apa? Supaya jelas alasan membuka bisnis ini dan kamu ingin modal itu kembali dan untung yang kamu dapatkan itu berapa di atas kertas itu rencananya sudah jelas. Ya, karena ya itu Ya, tadi, kalau gagal merencanakan, ya sama aja kamu merencanakan gagalan itu. Percuma, jangan. Gitu ya. Yang belajar dari kasusnya Yuna tadi, setiap pengeluaran itu harus dicatat. Harus ada laporan keuangan. Ya, modalnya harus keluar berapa. Modal ini di breakdown atau di apa namanya di breakdown itu ya, dijabarkan lagi modal itu kalau dijual persatuan itu sebelaknya satu porsi itu untuk nutupi modal berarti harga pokok penjualannya berapa APP-nya itu. Dan saya pengen dapat untung berapa. Nah, itu markupnya berarti saya harus markup sekian ribu atau dalam persentase sekian ya, persen untuk satu porsi sebelah. Jadi dalam satu hari saya harus jual sekian porsi sebelah dan dalam waktu 1 bulan saya harus balik modal berarti saya harus menjual berapa porsi sebelah. Hitungannya itu semua harus ada di dalam rencana. Itu, Nilam ya. Jadi memulai sebuah bisnis itu ternyata nggak mudah ya, ya memang tidak mudah. Perencanaan itu ya memang harus detail. Karena apa? Karena kalau kita tahu ya bahwa bisnis yang bagus itu adalah bukan bisnis yang cuma sekedar viral, balik modal terus selesai. Kecuali kalau memang kita hanya mengambil momen-momen hype, momen-momen viral. Momen-momen viral itu maksudnya seperti apa, Pak? Ya, ketika orang lain apa bahasanya anak sekarang FOMO. Nah, ketika ketika orang jualan sebelah, ikut jual sebelah. Oke. Orang lain tutup jualan lagi apa cilor, ikut jualan cilor. Orang lain jualan apa lagi, ikut lagi jualan. Tapi orang lain sudah balik modal, sementara Anda belum balik modal sudah ganti komoditi. Nah, ya, pikir itu everlasting enggak? Kecuali memang, oh tempatnya teduh Pak, oke saya mau bikin kafe di dalamnya itu nanti ada komoditi jualan sebelah, tapi di dalamnya juga ada beberapa menu-menu yang itu bukan seasonal, apa misalkan nasi goreng atau ayam goreng, yang memang orang itu kalau makan itu tuh hampir setiap hari itu tuh jadi makanan yang pokok gitu, nasi goreng, mie goreng, ayam goreng, terus lauk-lauk apa gitu. Nah itu nggak apa-apa. Jadi sebelah itu bukan jadi komoditi utama. Gitu. Tapi kan modalnya gede Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau memang ada proposal bisnis yang jelas, target marketmu jelas, datamu jelas, dan kamu sudah ada potensial market, kamu sudah ada pasar gitu ya, kamu coba jualan, kamu punya resep yang oke, kamu coba jual resepmu, dan ternyata orang banyak cocok dengan masakanmu, data penjualanmu oke, konkret, lengkap, ya cari untuk pendanaan dari apa? Dari rekanan, ya, dari pihak ketiga yang bisa kamu ajak kolaborasi, orang yang punya duit, orang yang punya dana. ya, Nah, tapi sebelum mengacu ke situ, pastikan semua data-data yang kamu punya tentang penjualan dan profit yang kamu dapatkan itu jelas. Jadi apa? Jadi ketika ditanya, karena orang kalau invest ke bisnis itu, duit saya, pertanyaannya cuma satu, duit saya baliknya jadi berapa? Gitu. Terus duit saya baliknya kapan? Saya dapat untung ini nih, kapan? Gitu. Dan kenapa saya harus invest di kamu? Nah, itu. Itu paling paling nomor satu sudah duit saya baliknya berapa? Itu itu nanti pasti jadi pertanyaan. Nah, itu dia. Gitu ya. Nilam ya, sudah jelas atau tambah? Wah, terus ya. tambah pusing, tambah nggak berani saya ini buka bisnis. Sudah jelas, Pak. Tapi tinggal dananya aja sih ini. Oke. Soalnya Pak butuh banyak banget kan, belum belum ada apa-apanya sama sekali.
Ya, oke. Ya, nggak apa-apa. Jadi, yang paling penting tadi itu ya. Yang paling penting itu adalah Ya. sebelum kita terjun dalam sebuah bisnis itu, kita harus bisa menjawab tadi itu. 5W1H itu harus jelas. Jangan cuman jualan hanya FOMO. Ya, oh ikut Pak, ini oke, bagus nih, kayaknya oke, kayaknya. Nah, kayaknya itu kalau tidak divalidasi dengan data, ya karena ini masalah duit. Instead of kamu jualan seblak, kamu punya duit 100 juta, kamu buka gerai seblak yang belum tentu konsumennya ada, yang belum tentu konsumennya rame, sementara tahun depan sudah ganti lagi trennya. Ya sudah 100 juta belikan obligasi. Nah, diem tengok-tengok dapat duit selesai. Atau belikan emas, nggak akan pernah turun. Ya, turunnya kapan? Turunnya adalah biasanya mostly ketika habis selesai lebaran. Orang habis selesai lebaran, barang-barangnya dijual lagi. Ya, emas itu turun. Sorry, bukan habis selesai lebaran. Mau lebaran, banyak orang jual emas. Untuk apa? Untuk flexing. Pulang mobil baru, pulang ini baru itu ya. Nah, itu. Itu Ya. aja. Dari mana ya? Dari emas yang dijual. Atau pas zaman-zaman nyekolahin anak, ya emas yang banyak yang dijual. Kok tahu Pak, curhat ya sedikit. Ya, gitu ya. Ya, Oke. Yona, masih monitor nggak Yona? masih Pak. Oke, Yona sudah jelas. Ada yang mau Sudah, ditambahin lagi? sudah, Nah, sudah. oke, dari diskusi kita malam ini, saya harapkan jelas ya. Anda mau buka itu, Anda juga harus tahu. Oh, buka bisnis ini. Oke, ini mau kapan ini dieksekusi? Pak, ini saya oke Pak, saya mau buka. Misalkan tadi Yona mau buka cireng, Nilam mau buka seblak. Oh, cireng sama seblak ini bisa nggak kolaborasi makanan Genzi? Kalau memang tidak memungkinkan buka restoran, kenapa tidak mencoba dalam bentuk frozen? Ya, ditawarkan kemana? Ke kafe-kafe untuk dropship. Dengan sistem apa? Dengan sistem PO. Atau cash and carry juga boleh. Cash and carry dalam artian, oke, saya drop, langsung dibayar secara cash. Modalnya apa? Modalnya print out. Yona kan bisa desain tadi ya. Sebelum jual kaos, kenapa nggak coba kolaborasi sama Nilam? Nilam rumah sendiri kan di sini? Iya, Nah, Nilam rumah sendiri. Yona punya resep, tahu caranya. Yona mainlah ke Nilam, kolaborasi bikin seblak dan bikin cireng gitu ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk frozen. Nitip di rumahnya Nilam, misalkan kulkasnya. Nitip di rumah Nilam, nanti dihitung. Oke, di Kepanjen ini ada berapa kafe? Ini sedikit ide yang agak-agak gila. Panjen ini ada berapa kafe? Oh, ada 10 kafe. Oke, 10 kafe itu kira-kira masuk nggak kalau kita nawarin sebelah? Desain lah brosur atau menu yang kaitannya dengan makanan Genzi, sebelah, cireng, apalagi itu. Yaitu kamu list di situ yang kamu bisa kamu produksi. Tapi jangan dulu produksinya jangan dulu dalam jumlah besar, sedikit aja. Jadi kamu selain ke kafe-kafe itu, sambil ke kafe-kafe itu, kamu bawa tester. Ini adalah tester. Silakan dicoba. Oh ya oke cocok. 10 atau 20 kafe dalam waktu 2 minggu. Lihat respon mereka seperti apa. Ya, dari 20 kafe itu dapat 5 kafe saja yang sudah mau untuk kontrak dengan kalian. Nah itu sudah produksinya bisa continue. Dan tetapkan di depan, oh sistemnya adalah cash and carry. Jadi nggak ada ruginya. Atau sistemnya adalah PO, pre-order. Jadi kafe-kafe itu silakan untuk DP dulu. Ya, jadi uang yang kalian putarkan itu bukan uang modal kalian, tapi dari modal yang didapatkan dari kafe-kafe yang mereka yang DP itu. Ya, itu ya, paham ya. Jadi produksi dimulai ketika ada PO dari kafe-kafe yang sudah kolaborasi dengan kalian. ya, Itu kayaknya lebih make sense ya. Dan secara modal kayaknya lebih aman, cuma tinggal modal desain saja. Dan modal apa? Modal awal paling berapa? 100.000 patungan lah. Patungan atau Pak, saya mau menawarkan proposal bisnis nih Pak. Nah, Pak siapa yang mau kamu tawarkan? Ini Pak butuh modalnya sekian 500.000. Ini kami akan modalnya ini akan kami putar nanti hasilnya sekian. Itu ada hitung-hitungannya.
potensinya kafenya ini sudah kami coba tawarkan. Kami butuh permodalan untuk itu untuk memenuhi produksi kami, produksi awal kami untuk memenuhi kebutuhan kafe. Tapi kalian sudah pegang nih data tentang kafe yang mau PO sebelah kalian. Nah, itu lebih masuk akal. Karena apa? Karena uang sudah di depan mata sudah. Orderan sudah ada. Ya, caranya begitu. Oke, gitu ya. Yang paling penting dari diskusi kita kali ini, kapan mau dieksekusi. Nah, itu harus ada Ya, timeline-nya, kapan mau dieksekusi. Karena ide akan hanya jadi sebuah ide, gitu ya. Nggak akan jadi duit kalau tidak dieksekusi. Oke, itu ya. Jelas ya. ya, Yona jelas. dan Nilam, thank you sudah jadi tamu di bekal kali ini. Jadi kita wrap up ya. Jadi itu bekal hari ini. Jadi ingat ya. Masalah bisnis, masalah karir Ya, selalu bisa dicari solusinya asal mau belajar dan berani mulai. Jangan takut gagal, yang penting terus upgrade diri. Ketemu lagi di bekal berikutnya dengan insight baru yang bisa bantu kamu melangkah lebih jauh. Jangan lupa klik like, share ke teman kamu yang butuh bekal juga. Dan subscribe biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Oke, thank you Yona dan Nilam. Oke, sehat-sehat ya. ya Good luck ya. Pak. Semoga bisa Kasih. langsung dieksekusi idenya. Ya. Oke ya, thank you.